Permisi, apakah Anda di sini untuk anggar atau untuk bisnis? Klub anggar tidak berjalan dengan baik. Benar, ini era yang berbeda sekarang dan bermain dengan senjata masih populer. Senjata kuno telah dieliminasi. Pemilik klub melihat seorang pemuda datang dan mengira dia orang bodoh, jadi dia dengan cepat menyambutnya dengan senyuman. Sebelum bos selesai berbicara, Lu Fan melambaikan tangannya. Saya ingin membeli pedang di sini. Ketika bos mendengar ini, matanya berbinar. Saudaraku, kamu datang ke tempat yang tepat. Aku punya semua jenis pedang di sini. Mana yang ingin kamu beli? Jangan gunakan dekorasi ini untuk menghiburku. Kudengar bos punya pedang yang diturunkan dari leluhurnya, dan aku lebih tertarik. Bos terkejut mendengar kata-katanya. Ini sudah dipersiapkan dengan baik. Kemudian dia berkata dengan sungguh-sungguh, adik kecil, harap tunggu sebentar. Setelah mengucapkan sepatah kata, bos berbalik dan menghilang di balik konter. Tidak lama kemudian dia kembali dengan kotak mahoni panjang di tangannya. Adik kecil, sejujurnya pedang ini diturunkan dari kakek buyut-buyut-buyutku. Aku yakin kamu pernah mendengar namanya, Taya. Kamu benar, itu pedang yang tak tertandingi itu. Bodoh, bodoh sekuat yang kamu bisa. Bahkan bos sendiri tidak tahu asal-usul pedang ini. Saya pikir jika saya melebih-lebihkan sedikit, saya bisa menghasilkan banyak uang. Ketika dia melihat pedang di dalam kotak, Lu Fan mengepalkan tinjunya dan sangat bersemangat. Ya, ini adalah pedangnya. Pedang terkenal Taya. Siapa sangka pedang tiada taraf ini akan muncul di klub anggar kecil. Jangan terkecoh dengan penampilannya yang biasa saja sekarang. Sama seperti sampah lainnya, hanya sedikit lebih kuno. Tapi itu saat pedangnya belum dibuka. Setelah membukanya, itu benar-benar luar biasa, bukan? Menekan kegembiraan di hatinya, Lu Fan berpura-pura penasaran dan mengambil pedang itu untuk memeriksanya. Lalu dia menggelengkan kepalanya dengan kecewa dan berkata, meskipun saya sedikit kecewa, saya masih bisa membawanya kembali sebagai hiasan. Saya ingin tahu apa yang akan diminta bos untuk itu. Bos ingin meminta harga tinggi, tetapi setelah melihat ini dia berubah pikiran. Akan buruk jika saya benar-benar menawarkan harga tinggi dan membuat pihak lain takut. 1 juta. Bos itu mengertakkan gigi dan mengumumkan angka itu. Ini telah diwariskan dari generasi ke generasi oleh leluhur saya. 1 juta adalah batas bawah saya. Saya tidak akan menjualnya bahkan dengan 1 sen pun lebih murah. Membuat kesepakatan yang mengejutkan bos, Lu Fan langsung setuju. Ini membuatnya merasa seperti kehilangan 100 juta. Namun, dialah yang menyebutkan harganya, jadi aku tidak punya pilihan selain menelannya. Lu Fan menyimpan pedangnya sambil tersenyum pada saat yang sama. Su Liang menerima pesan dari orang yang memantau Lu Fan dan mengerutkan kening. Pedang itu pasti sesuatu yang bagus jika protagonis sangat tertarik padanya sehingga dia rela menghabiskan 1 juta untuk membelinya. Tapi senyum di wajah Su Liang agak tidak bisa dijelaskan. Aku akan menyimpan barang-barang itu bersamamu untuk saat ini kamu bisa pamer selama beberapa hari ketika saatnya tiba aku akan membawa Qin Fuling untuk mengambilnya. Terima kasih atas dukungan Anda semua bab 314 sang protagonis meragukan kehidupan siapa orang bodoh yang sebenarnya hari lain telah berlalu. Dia merekrut saudara-saudaranya dari kehidupan sebelumnya dan ahli terkuat di bawah komandonya dan juga memegang pedang ilahi tiada taraf Taya di tangannya. Untuk sesaat Lu Fan dipenuhi dengan semangat meskipun Qin Fuling mengabaikannya, dia yakin bahwa dia akan datang untuk menemukannya. Namun, sebelum dia bisa bahagia terlalu lama, tubuh bulat Ai Kun berlari di depannya. Kakak, ini buruk, tolong periksa trending share chess online. Di bawah godaan lebih banyak uang, Ai Kun sudah mengakui Lu Fan sebagai kakak laki-lakinya. Faktanya, dibandingkan menjadi adik laki-laki, dia lebih suka menawarkan teman-temannya. Tetapi kakak laki-lakinya tidak menyukai penampilannya yang gemuk sekarang. Ai Kun sedang mempertimbangkan apakah dia harus menurunkan berat badan untuk kakak laki-lakinya. Mengapa kamu begitu gugup? Kamu sudah berlatih selama 2,5 tahun dan kamu sama sekali tidak tenang. Melihat saudara Ji Lu Fan yang berisik mengatakan sesuatu yang tidak memuaskan. Aku menjadi sangat panik ketika sesuatu terjadi. Dengan kualitas mental seperti ini, bukankah dia akan ketakutan setengah mati ketika kiamat tiba? Ai Kun mengernyitkan bibirnya. Kakak tidak mengatakan apapun tentang saudara kedua, kamu akan tahu setelah melihatnya. Mengikuti instruksi saudara ke, Lu Fan mengeluarkan ponselnya dan mengeklik pencarian populer. Lelucon macam apa ini? Seseorang mengembangkan penyakit mental karena membaca novel dan menghambur-hamburkan kekayaan mereka untuk membangun benteng kiamat. Begitu saya membuka mobil, saya melihat pencarian trending nomor 1 dengan judul yang agak sarkastik. Wajah Lu Fan tiba-tiba menjadi suram melihat ini. Ai Kun di sebelahnya bergumam pelan. Apakah kemampuanmu untuk menanggungnya cukup? Dulu itu tidak mungkin. Beberapa garis hitam muncul di dahi Lu Fan klik untuk membuka berita. Sebuah kompleks perumahan di Chengdu telah membangun tembok setinggi 10 meter untuk mempersiapkan skenario kiamat. Telah dikonfirmasi bahwa orang yang membangun benteng kiamat adalah seorang mahasiswa. Tidak hanya itu, dia juga menimbun sejumlah besar persediaan dengan total biaya melebihi 500 juta yuan.
Profesor Gao, seorang ahli pengujian asam nukleat yang terkenal, menganalisis bahwa hal ini disebabkan karena mahasiswa tersebut telah membaca novel-novel apokaliptik dalam waktu yang lama yang menyebabkan dia mengembangkan paranoia apokaliptik. Terlampir adalah gambar dinding komunitas dan sejumlah besar perlengkapan yang dibeli. Di bawah ini adalah tanggapan dari warganet. Aku mau mati ketawa. Aku sudah sering melihat orang rugi, tapi belum pernah melihat orang seboros ini. Apakah kamu akan membuatku mati karena tertawa lalu mewarisi kekayaanku? Era apa ini? Bagaimana bisa seseorang masih percaya pada datangnya hari kiamat? Ini benar-benar gila. Atkinson Rumah Sakit Jiwa segera tangkap orang idiot ini. Jika dia dibiarkan di luar, dia tidak akan menggigit siapapun. Di balasan, semua orang memanggilnya idiot. Semakin Lu Fan melihat, semakin suram ekspresinya. Tiba-tiba sebuah bola lampu menyala di kepalanya dan dia mendapatkan ide bagus diketik segera. Saya adalah apa yang Anda sebut idiot dunia akan berakhir dalam 9 hari. Saya menyarankan semua orang untuk bersiap terlebih dahulu dengan sekali klik untuk mengirim. Melihat ini, Aikun yang berdiri di sebelahnya menatap Lu Fan dengan tatapan aneh di matanya. Saudara, karena orang-orang ini tidak percaya bahwa akhir dunia akan datang, mengapa kamu masih ingin mengingatkan mereka? Mungkinkah kakak laki-laki baru ini memiliki beberapa atribut M? Aku ingin membuat mereka menyesal, Lu Fan mencibir. Orang-orang ini tidak percaya akhir dunia akan datang sekarang, tetapi 9 hari kemudian mereka akan menyadari betapa bodoh dan tololnya mereka hari ini. Tapi apakah dunia benar-benar akan berakhir? Aikun selalu sangat skeptis. Jika aku bilang iya, maka iya. Lu Fan meninggikan suaranya dan tampak galak. Aikun segera menutup mulutnya seperti resleting. Apa-apaan ini? Kau meledakkan orang sungguhan? Apakah kau tergila-gila dengan lalu lintas? Metode hype Anda ini cukup bagus, saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Cukup baru dan memiliki banyak gimmick, tetapi bukankah itu terlalu mahal? Biji melon dan kacang tanah sudah siap menunggu datangnya kiamat. Saya berharap ini adalah akhir dunia dan seluruh dunia akan diacak ulang. Saya tidak perlu menjadi budak lagi. Hahaha, jika dunia tidak berakhir dalam 9 hari seperti yang kamu katakan, bagaimana kamu akan menghadapinya? Lu Fan melihat komentar dan balasan ini dan bukannya marah, dia malah tertawa. Tertawalah sepuasnya, aku menantikan hari ketika kamu menangis. Waktu berlalu dengan cepat. 1 hari, 2 hari, 3 hari. 7 hari telah berlalu dalam sekejap mata dan hanya ada 2 hari tersisa hingga akhir dunia. Lu Fan sedang duduk di rumah saat ini sambil mengerutkan kening. Beberapa hari ini telah mempersiapkan diri untuk akhir dunia. Dia menghabiskan miliaran dana seperti air dan sebagai imbalannya dia mendapat sejumlah besar persediaan. Sekarang semuanya sudah siap, hanya angin timur yang kurang. Alasan dia mengerutkan kening adalah karena dia belum menerima kabar bahwa Qin Fuling telah datang ke rumahnya. Aneh, 3 hal yang dia prediksi semuanya terjadi. Bukankah Qin Fuling masih percaya apa yang dia katakan? Tidak, saya harus memeriksanya. Lu Fan berdiri dan berjalan keluar. Wanita tercantik di dunia dan juga orang terkuat di dunia, akan tidak adil untuk melewatkannya. Kok kamu titanium cantik? Begitu dia keluar dia melihat Aikun melompat-lompat dengan bola basket di tangannya. Dia menyenandungkan melodi ajaib. Kakak, apakah kamu ingin datang dan menari bersamaku? Dunia akan segera berakhir, mari bersenang-senang. Aikun benar-benar yakin akan kakak laki-laki ini. Karena beberapa hal yang diramalkan oleh kakak laki-lakinya menjadi kenyataan, dia memutuskan untuk mengikuti kakak laki-lakinya mulai sekarang. Selama bos menginginkannya, dia bersedia menawarkan pantatnya. Sialan, Lu Fan tidak tahu harus berkata apa. Faktanya, dia tahu dalam hatinya bahwa ini adalah kecemasan Aikun tentang hari kiamat yang akan datang dan dia melampiaskan ketakutannya. Setelah memikirkannya, aku membiarkannya pergi. Keluar bersamaku. Oke, mulai sekarang aku hanya akan bergaul dengan kakak laki-laki kemanapun kakak laki-laki tidur, aku juga akan tidur. Putri Qin, 3 hal yang aku prediksi semuanya menjadi kenyataan sekarang, kamu harus percaya padaku kan? Lu Fan menemukan Qin Fuling lagi, nadanya agak puas. Setiap kali dia melihat Qin Fuling dia merasa kagum. Dia memang dewi yang sempurna di benaknya. Qin Fuling tidak berekspresi di wajahnya dan hanya menatapnya dengan dingin. Aku bahkan belum mencarimu, tetapi kamu sudah mendatangiku. Katakan padaku, apa yang ingin kamu lakukan dengan bersusah payah mengarang cerita dan membuat pertunjukan seperti itu untuk membuatku mempercayainya? Lu Fan terkejut ketika mendengar ini, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Youyu bilang aku berakting, aku menyiapkan ramalan itu sebelumnya, bukankah begitu? Ekspresi Qin Fuling tidak berubah sama sekali. Bahkan, dia benar-benar terkejut ketika ketiga hal itu terjadi. Bahkan dengan pengingat Su Liang, dia masih khawatir karena berita pertama bisa dipalsukan. Hujan deras sepanjang hari dan terjadi gempa bumi, sungguh luar biasa bahwa prediksinya sangat akurat. Qin Fuling dengan cepat menelepon Su Liang dan baru setelah menerima balasan Su Liang dia merasa benar-benar lega. Kau benar-benar tidak mempercayaiku. Lu Fan tampak seperti sedang melihat dewa. Dia telah mengatakan begitu banyak bahkan memprediksi gempa bumi dengan benar, tetapi pihak lain masih tidak mempercayainya.
Ding Lufan mempertanyakan nilai penjahat hidupnya plus 666 enyahlah dari pandanganku segera atau jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Mata Qin Fuling berubah dingin dan aura yang kuat meledak dari dirinya. Kamu akan menyesalinya. Bab 315 memenuhi perjanjian 3 hari untuk menjalani kehidupan yang baik, MINGYUEGARMENTS Limited. Yan Ruyu sibuk mengurus urusan perusahaan. Seiring berjalannya waktu, penderitaan perusahaan semakin memburuk. Sebelumnya hanya produk yang tidak bisa dijual, tidak ada yang mau bekerja sama dan bank menuntut pembayaran. Ada segala macam kekacauan di perusahaan sekarang. Seseorang dengan jahat menyebarkan berita bahwa perusahaan akan bangkrut menyebabkan banyak karyawan mengundurkan diri. Yan Ruyu tahu bahwa dalang dibalik serangan terhadapnya tidak tahan lagi tapi dia tidak punya pilihan. Su Liang dapat dengan mudah menyelesaikan masalahnya tapi dia tidak tega memohon pada pihak lain. Satu-satunya harapan untuk menyelamatkan perusahaan adalah Hua Jieyu. Dia mengirimi saya pesan beberapa kali setiap kali mengatakan dia sedang bepergian keluar kota. Yang tidak diketahui Yan Ruyu adalah alasan mengapa Hua Jieyu tidak merespons begitu lama sebenarnya adalah perintah Su Liang. Dia tahu persis apa yang sedang dihadapi Yan Ruyu sekarang. Penjahat Jibo sering membuat masalah di belakang layar. Kau bisa saja membunuhnya dengan satu kapak, tetapi kau bersikeras memainkan permainan kucing dan tikus. Setelah Su Liang mengetahui tentang perjanjian 3 tahun antara Xiao Qinglong dan Yan Ruyu, semuanya menjadi jelas. Sialan. Alasan mengapa Ji Bochang perlahan-lahan menekan perusahaan Yan Ruyu sebenarnya adalah untuk menunggu hari ketika perjanjian 3 tahun protagonis akan tiba. Untuk membuka jalan bagi protagonis untuk bertindak seperti orang penting, Su Liang tahu tanpa berpikir. Jibo sering muncul pada hari pengangkatan 3 tahun dan memaksa Yan Ruyu ke dalam situasi putus asa. Pada saat ini Xiao Qinglong maju mengungkapkan identitasnya dan dengan heroik menyelamatkan sang pahlawan wanita. Kemudian semua orang terkejut sang pahlawan wanita tidak dapat dipercaya dan ibu mertua dipenuhi dengan penyesalan. Sayang sekali protagonis sedang menunggu hari itu untuk pamer dan Su Liang juga menunggu hari itu. Dia tidak perlu mengaturnya sendiri, dia bisa menggunakan penjahat untuk menekan Yan Ruyu. Melalui janji 3 hari, dia membuka saluran ke hati sang pahlawan wanita. Ketika hari itu tiba, aku akan sepenuhnya menaklukkan pahlawan wanita ini, kata Su Liang. Kalian berdua bersenang-senanglah, aku akan membawa pergi pahlawan wanita itu dulu. Protagonis ingin pamer. Jika Anda tidak dapat memahami ini, berpura-puralah menjadi milik saya. Oleh karena itu, Su Liang tidak ikut campur dan hanya menyaksikan situasi berkembang dengan tenang. Ding ling ling ding ling ling ding ling ling Yan Ruyu mengangkat telepon dari meja. Melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, dia mengerutkan kening berpikir bahwa ini mungkin kesempatan untuk menyelamatkan perusahaan. Dia mengklik panggilan. Ini adalah Mingyu Garment Co Ltd. Siapa yang Anda cari? Tentu saja saya mencari presiden yang kita. Mendengar suara yang familiar di telepon, Yan Ruyu semakin mengerutkan kening. Su Liang, mengapa kamu meneleponku? Apalagi yang kuinginkan darimu? Tentu saja untuk memenuhi janji kita. Perjanjian apa? Yan Ruyu bertanya secara naluriah. Hei, Tuan Yan, Anda orang yang pelupa. Apakah Anda ingin saya membantu Anda mengingat janji 3 hari itu? Su Liang mencibir dengan nada sinis. Setelah diingatkan, Yan Ruyu akhirnya ingat kejadian ini. Dia mengerutkan bibirnya dan melirik tumpukan dokumen di depannya yang perlu diproses. Bisakah saya menunggu beberapa hari? Saya sangat sibuk di tempat kerja sekarang. Menunggu selama 2 hari bukanlah apa-apa, tetapi aku tidak bisa menunggu bahkan sehari pun untuk rencana ibumu untuk menghadapiku, sebuah ancaman telanjang. Selama dia tidak setuju hari ini, Su Liang akan menggunakan ini sebagai alasan untuk berurusan dengan keluarga Yan mereka. Keluarga Yan sudah dalam bahaya. Jika Su Liang mengambil tindakan lagi, kemungkinan besar akan runtuh dalam sekejap. Memikirkan sikap tidak tahu terima kasih Su Liang, Yan Ruyu menggertakkan giginya dengan marah. Namun, seberapapun marahnya dia tidak bisa mengubah apapun dan hanya bisa berkompromi tanpa daya. Di mana dan kapan jarum jam berputar detik demi detik waktu berlalu dengan cepat dan sudah pukul 6:30. Yan Ruyu mengertakkan giginya, mengemasi barang-barangnya dan berjalan keluar dari perusahaan. Awalnya dia berencana untuk tinggal di perusahaan untuk bekerja pada siang hari dan pergi untuk memenuhi perjanjian pada malam hari. Hemat waktu tapi Su Liang tidak setuju. Konon katanya harus ada upacara sebelum memenuhi perjanjian yaitu makan bersama dan bertukar perasaan. Untuk mencapai fusi jiwa apa-apaan komunikasi emosional itu. Itu hanya pemenuhan perjanjian setelah 3 hari keduanya menjadi orang asing. Apakah menurutmu menjalin hubungan dengannya akan membuatnya enggan untuk melepaskanmu? Mustahil, sama sekali mustahil. Saat dia keluar dari perusahaan, sesosok orang masuk ke taksi. Setelah diperiksa lebih dekat, siapa lagi kalau bukan Xiao Qinglong? Akhir-akhir ini dia tidak pergi ke lokasi konstruksi untuk memindahkan batu bata tetapi diam-diam menatap Yan Ruyu setiap hari.
Dia takut istrinya akan diganggu oleh Su Liang lagi. Tuan, ikuti mobil di depan setelah naik bus. Xiao Qinglong mengunci Audi di depan dan berbicara kepada pengemudi sambil memasang sabuk pengamannya. Oke. Sang guru segera menjawab dan menginjak pedal gas untuk mengejar dia menghela napas saat mengemudi. Anak muda zaman sekarang begitu tergila-gila mengejar perempuan sampai-sampai melakukan penguntitan. Tidak seperti kami dulu, kadang kami menikah bahkan tanpa bertemu satu sama lain. Apa maksudmu mengejar seorang gadis? Itu istriku. Xiao Qinglong menatap ke depan dan mengungkapkan ketidakpuasannya dengan perkataan tuannya, istrimu. Mata sang guru tiba-tiba berbinar dan dia menjadi bersemangat. Jadi kamu tidak akan mengejarnya tetapi menangkapnya selingkuh. Dia sangat akrab dengan ini. Dia telah membawa beberapa penumpang yang mirip dengan mereka yang mengikuti istri mereka dan menangkap mereka selingkuh. Tepat sasaran. Xiao Qinglong mengingat malam ketika dia dengan putus asa mencarinya tetapi istrinya berada di kamar hotel bersama Su Liang. Ekspresinya tiba-tiba berubah kesakitan. Melihat ini, sopir itu menghiburnya seolah-olah dia telah mengalaminya. Adik kecil, pikirkanlah, jika kamu ingin menjalani hidup yang baik, bagaimana mungkin kamu tidak memiliki sedikit pun hijau? Nima, kamu benar-benar pandai menghibur orang, Xiao Qinglong. Aku benar-benar akan berterima kasih padamu. Dia benar-benar ingin meninju orang ini tetapi mengingat bahwa dia membantunya melacaknya, dia berhenti. Xiao Qinglong berkata dengan tidak puas, istriku bukan orang seperti itu, aku mengikutinya untuk melindunginya. Saya mengerti, saya mengerti. Sopir menunjukkan ekspresi yang mengatakan saya mengerti, saya mengerti. Anak muda peduli dengan reputasi mereka. Ketika sesuatu seperti ini terungkap, tak terhindarkan untuk merasa malu sehingga Anda membuat alasan. Taksi itu mengikuti kami sepanjang jalan dan akhirnya tiba di depan sebuah restoran barat. Saya melihat seorang wanita yang sangat cantik keluar dari Audi di depan, berjalan ke seorang pria tampan, melingkarkan lengannya di pinggangnya, dan masuk ke restoran. Wajah pengemudi menunjukkan ekspresi yang diharapkan. Kopilot Xiao Qinglong tercengang. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak bisa mempercayai. Mengingat kepribadian dan karakter Yan Ruyu, bagaimana mungkin dia datang ke Su Liang untuk berkencan? Namun faktanya ada tepat di depannya dan dia tidak punya pilihan selain mempercayainya. Melihat ini, sang guru menghela nafas dan menepuk pundaknya untuk menghiburnya. Adik kecil, dengarkan nasihatku. Puaslah memiliki istri secantik itu. Mengapa mengeksposnya dan membuat kalian berdua tidak bahagia? Bersabarlah dan itu akan berlalu. Wajah Xiao Qinglong menjadi gelap dan suasana hatinya yang bersemangat menjadi tenang. Dia masih percaya pada Yan Ruyu. Tidak, ini tidak sepenuhnya benar. Ruyu pasti telah dipaksa. Terima kasih atas sertifikasi dari Tuan Luo yang menyukai bunga rumput tembaga. Saya tidak punya cara untuk membalas Anda. Mohon terima salam saya, Ayah Baptis. Plok bang bab 316 pahlawan wanita yang tidak sabar. Sang protagonis pingsan. Ketika Yan Ruyu turun dari mobil Su Liang baru saja tiba. Melihat Su Liang, Yan Ruyu mengerutkan kening dan berjalan menghampirinya dengan marah. Saya tidak lapar jadi saya tidak perlu makan. Ayo pergi mencari kamar sekarang. Dia ingin menyelesaikan semuanya dengan cepat dan kembali bekerja. Jangan terlalu cemas. Lagi pula, ini bahkan belum gelap. Kapan Tuan Yan menjadi begitu santai? Yan Ruyu merasa malu dan kesal ketika mendengar kata-kata menggoda Su Liang. Aku hanya ingin kembali bekerja, katanya seolah-olah dia sedang terburu-buru. Dan apa yang sedang kalian bicarakan? Apakah dia tipe orang yang melakukan itu di siang hari? Ini semua karena pria sialan ini. Sebenarnya aku tidak keberatan. Ini terutama demi dirimu. Su Liang Feng tersenyum dengan tenang dan menghadapi tatapan bingung Yan Ruyu. Dia berkata, makan dapat mengisi kembali energimu dan minum air dapat membantumu tetap terhidrasi untuk menghindari kehilangan terlalu banyak air. Meo, dia tahu semua karakter ini, tetapi dia tidak mengerti bagaimana mereka disatukan. Yan Ruyu tertegun. Tapi Su Liang tidak memberinya waktu untuk bereaksi. Dia melingkarkan lengannya di pinggangnya dan berjalan ke restoran bersama. Karena kamu ingin memenuhi perjanjian, lakukan seperti yang aku katakan. Ding Xiao Qinglong marah padamu. Nilai penjahat plus 888. Ding Xiao Qinglong mengembangkan kebencian terhadapmu. Nilai penjahat plus 999. Melihat punggung kedua orang itu saat mereka berjalan pergi, Xiao Qinglong mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Dia percaya bahwa Yan Ruyu dipaksa. Namun ketika dia bertanya pada Yan Ruyu, dia menolak untuk memberitahunya dan Xiao Qinglong dipenuhi amarah dan tidak punya tempat untuk melampiaskannya. Jadi dia berencana untuk bersembunyi di kegelapan dan mencari bukti. Begitu dia tahu bahwa Su Liang memaksa Yan Ruyu, dia akan segera melompat keluar dan memberinya pelajaran. Di meja makan, Yan Ruyu melihat meja besar berisi makanan di depannya dan terdiam. Hanya ada mereka berdua dan mereka memesan meja hidangan sebesar ini yang pasti bernilai setidaknya ratusan ribu dolar. Terlalu mewah dan boros. Bahkan jika dia adalah bos dari perusahaan bernilai ratusan juta, dia tidak akan berani menghabiskan begitu banyak uang untuk makan. Sekarang perusahaan sedang menghadapi kesulitan, bahkan lebih penting untuk menghemat sebanyak mungkin.
Namun, ketika saya memikirkan identitas Su Liang, saya merasa lega. Bagi seseorang yang mengendalikan kelompok multimiliar dolar, jumlah uang ini hanyalah setetes air dalam ember. Ini juga alasan mengapa Yan Ruyu tidak menyukai pria-pria muda ini. Dia tidak memiliki kemampuan dan hanya menghabiskan uang keluarganya secara mewah. Meskipun Su Liang bukan tipe playboy seperti itu. Selama masa jabatannya sebagai presiden, ia meningkatkan nilai pasar perusahaan yang cukup untuk menunjukkan kemampuannya. Namun perilakunya terhadap dirinya sendiri bahkan lebih buruk. Su Liang sedang makan sendirian. Melihat Yan Ruyu berdiri di sana dengan linglung, dia mengerutkan kening. Apa yang kamu lakukan berdiri di sana? Mengapa kamu tidak makan dengan cepat? Apakah kamu tidak ingin memenuhi janjimu lebih cepat? Jika Su Liang tidak takut kehabisan tenaga saat makan, dia tidak akan repot-repot membawanya makan malam. Apakah kamu benar-benar berpikir apa yang baru saja dia katakan itu lelucon? Yan Ruyu sedikit enggan dan tidak ingin makan malam dengan Su Liang. Tetapi ketika dia mendengar Su Liang berkata untuk menyelesaikan janji temu lebih awal, dia segera mengambil sumpit. Betul sekali, Su Liang menarik pandangannya dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Setelah menyelesaikan makan mereka, keduanya berjalan keluar restoran bersama. Yan Ruyu menatap Su Liang dan bertanya apakah tidak apa-apa sekarang, haruskah kita pergi ke hotel atau motel? Bos Yan, kamu benar-benar terlalu lapar, bukan? Melihatnya begitu cemas, Su Liang menjadi tertarik. Yan Ruyu sangat marah hingga muntah darah. Jelas dia yang memanggilku, tetapi tidak hanya dia tidak langsung ke intinya, dia bahkan berbalik melawanku. Apakah Anda ingin saya memenuhi janji itu? Jika tidak, saya akan pergi. Saya tidak punya waktu untuk terbuang di sini. Aku tahu kau cemas, tapi jangan khawatir, Su Liang hanya ingin menggodanya. Tidak cocok untuk berolahraga tepat setelah makan. Mari kita jalan-jalan untuk mencernanya dulu. Tidakkah menurutmu pemandangan malam di sini indah? Saat ini hari sudah gelap. Lampu warna-warni di kota menyala menerangi seluruh langit malam. Mereka sekarang berada di dekat sungai. Lentera digantung di mana-mana dan jalanan ramai dengan orang-orang. Aku tidak berpikir. Yan Ruyu melihat sekilas dan berkata dengan dingin. Perusahaannya akan bangkrut, jadi bagaimana dia bisa punya suasana hati untuk menikmati pemandangan malam? Su Liang tidak peduli dengan pikirannya dan membawanya ke tepi sungai untuk berjalan-jalan. Setelah berjalan-jalan sebentar ketika melewati sebuah toko pakaian, Su Liang mengajukan permintaan. Yan Ruyu menatapnya dengan bingung, kenapa aku harus masuk dan membeli gaun? Kamu bahkan tidak mengganti pakaianmu setelah kamu memenuhi janjimu. Su Liang tampak terkejut lalu menatapnya dari atas ke bawah beberapa kali dan berkata. Tentu saja jika kamu terus ceroboh seperti ini, pura-pura saja aku tidak mengatakan apapun. Siapa yang ceroboh? Yan Ruyu langsung berhenti melihat. Bukankah dia mandi dan berdandan setiap hari? Lalu aku berpikir memang begitu. Jika robek, aku selalu bisa menggantinya. Jadi mereka berdua masuk ke toko pakaian itu. Semua wanita suka pergi berbelanja setelah memasuki toko pakaian. Yan Ruyu tidak bisa menahan diri untuk mulai memilih. Su Liang juga membantunya memilih, tetapi dia memilih beberapa pakaian yang menarik bagaimana dengan renda, Hai Sutra dan sebagainya. Yan Ruyu memotong simpul gordian dan ketika dia telah memilih pakaiannya, Su Liang juga memilih barang-barangnya dan datang. Apa ini? Yan Ruyu tersipu malu, menunjuk ke arah benda-benda itu dan bertanya dengan ragu-ragu. Aku takut satu potong pakaian tidak akan cukup untukmu, jadi aku memilih 2 lagi untukmu. Tidak, aku tidak akan memakainya, bawa pergi cepat. Yan Ruyu tampak malu dan marah dan menggelengkan kepalanya berulang kali, itu bukan urusanmu. Dengan cara ini Yan Ruyu yang awalnya berencana membeli 1 set pakaian, akhirnya mengambil beberapa potong ke konter untuk membayar. Merasakan tatapan mata teller yang lebar, dia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Setelah meninggalkan toko pakaian, Yan Ruyu berkata dengan penuh kebencian, tidak apa-apa sekarang. Ayo pergi ke hotel. Sekarang semuanya sudah siap, Su Liang berhenti menggodanya. Ding, Xiao Qinglong merasa tidak nyaman. Nilai penjahat plus 1000. Xiao Qinglong mengikuti mereka secara diam-diam sepanjang jalan menyaksikan mereka menyelesaikan makan mereka dan kemudian berjalan-jalan. Apa yang tidak pernah dia duga adalah Yan Ruyu benar-benar pergi ke toko pakaian dengan Su Liang dan memilih beberapa pakaian menarik. Seorang pria dan seorang wanita pergi berbelanja pakaian menarik. Apa yang akan mereka lakukan selanjutnya Anda bisa mengetahuinya dengan jari-jari kaki Anda. Saat ini, wajahnya sehitam dasar panci dan pikirannya kosong. Xiao Qinglong sama sekali tidak bisa mempercayai apa yang dilihatnya. Bukankah Yan Ruyu sangat membenci Su Liang sebelumnya? Bagaimana bisa? Meskipun dia benar-benar ingin menemukan adegan di mana Su Liang memaksa Yan Ruyu dengan ganas dan Yan Ruyu marah atau melawan, tidak ada adegan seperti itu. Selanjutnya, ketika dia mengikuti keduanya ke pintu masuk sebuah hotel, Xiao Qinglong tidak bisa lagi menahan diri dan melompat keluar. Bab 317, dia serendah anjing. Protagonis menantu laki-laki mengungkapkan identitasnya. Apa yang akan kamu lakukan? Melihat bahwa istrinya dan Su Liang hendak berjalan ke hotel, Xiao Qinglong tidak bisa lagi bersembunyi dan dengan cepat bergegas di depan mereka. Su Liang tidak terkejut dengan penampilannya. Dia melipat tangannya dan bersiap untuk menonton pertunjukan dengan ekspresi wajah mainkan. Menurut penyelidikannya, protagonis sangat sabar.
Dia diperlakukan seperti binatang beban oleh ibu mertuanya sepanjang hari, tetapi dia tidak pernah mengeluh dan terus seperti biasa. Dia jelas sangat kuat, tetapi dia tidak akan melawan balik bahkan jika dia diintimidasi. Su Liang ingin melihat tingkat kesabaran seperti apa yang telah dicapai oleh protagonis ini. Dia tidak ada di sana terakhir kali. Kali ini dia melihat dirinya dan Yan Ruyu check-in ke hotel dan ingin tahu bagaimana dia akan menanganinya. Kenapa kamu di sini? Yan Ruyu sedikit terkejut melihat Xiao Qinglong di sini. Aku baru pulang kerja dan melihatmu di sini. Wajah Xiao Qinglong tampak muram tetapi dia masih menjawab keraguan Yan Ruyu. Tapi bisakah Su Liang membiarkannya lolos begitu saja? Su Liang mengejek dan berkata dengan nada bercanda. Sejak Ruyu datang menemuiku, kamu terus mengikutiku. Emiche benar-benar baru saja pulang kerja. Setelah mendengar ini, ekspresi Xiao Qinglong menjadi semakin buruk. Yan Ruyu memperhatikan ekspresinya yang suram dan wajahnya yang cantik tiba-tiba berubah saat dia berbicara dengan suara dingin. Kamu mengikutiku, dia tidak merasakan sedikit pun rasa bersalah atas apa yang telah dia lakukan. Karena Xiao Qinglong awalnya dibawa olehnya sebagai perisai. Kontrak yang ditandatangani juga menyatakan bahwa seseorang tidak dapat mencampuri tindakan pihak lain. Kenapa Xiao Qinglong mengikutiku? Dia benar-benar berpikir dia adalah istrinya dan dia bahkan mencoba menangkapnya selingkuh. Melihat Yan Ruyu marah, Xiao Qinglong segera panik dan tergagap dalam penjelasannya. Ruyu, tolong jangan salah paham padaku. Aku hanya khawatir kamu mungkin dalam bahaya. Pikiran untuk mempertanyakan Yan Ruyu menghilang dalam sekejap. Dari awal hingga akhir, Yan Ruyu tidak ada hubungannya dengan dia. Itu semua hanyalah angan-angannya. Kesalahannya bukan pada Yan Ruyu, tapi pada dirinya sendiri. Memikirkan hal ini, Xiao Qinglong merasa sangat bersalah. Saya bertindak seolah-olah saya mempertanyakan Yan Ruyu barusan yang sangat tidak pantas. Melihat ekspresinya, Su Liang kagum. Apakah ini mungkin? Istrimu telah check-in ke hotel dengan orang lain dan kamu masih merasa bersalah tentang hal itu. Su Liang tidak bisa tidak merasa penasaran. Apa yang sebenarnya dilakukan oleh tokoh utama wanita ini hingga membuat protagonis, seorang tokoh tingkat atas dan berkuasa, merasa begitu rendah hati di hadapannya. Aku ingin bertanya pada tokoh utama wanita itu, tetapi menilai dari sikap Yan Ruyu, dia pasti juga tidak tahu. Lupakan saja, kenapa dia peduli dengan protagonis? Dia hanya perlu mendapatkan tokoh utama wanita itu. Aku akan menyelesaikan skor denganmu nanti, tapi sekarang enyahlah dari pandanganku. Wajah Yan Ruyu dingin dan nadanya kasar. Ingin dia keluar lagi. Xiao Qinglong tidak berencana untuk pergi dengan malu kali ini. Dia harus memberitahu Yan Ruyu identitas aslinya. Ruyu, kenapa kamu bersama pria ini? Apa dia mengancammu dengan sesuatu? Xiao Qinglong tiba-tiba berbalik dan menatap Su Liang dengan tajam. Pria inilah yang menodai cahaya bulan putihnya. Melihat sudut mulut Su Liang yang terangkat dan sarkasme telanjang, aku benar-benar ingin menamparnya sampai mati. Ekspresi Su Liang tetap tenang dan dia sama sekali tidak menganggap serius tampang ganasnya. Aku hanya ingin melihatmu tidak menyukaiku tetapi tidak bisa menyingkirkanku kapan aku pernah membutuhkanmu untuk memberitahuku apa yang harus kulakukan. Xiao Qinglong punya banyak hal untuk dikatakan tetapi tercekat oleh kata-kata Yan Ruyu. Xiao Qinglong tahu bahwa Yan Ruyu masih marah dan dia merasa sangat kecewa tapi dia masih mengatakannya dengan wajah berani. Ruyu, aku benar-benar tidak bisa ikut campur dalam urusanmu, tapi aku tidak bisa mengabaikanmu yang diganggu. Ekspresi Yan Ruyu menjadi rileks. Sepertinya pria ini benar-benar peduli padanya. Dia menghela napas. Kembali ini tidak seperti yang Anda pikirkan Guru Su dan saya hanya akan bermain kartu. Dia tidak bisa mengubah perjanjian dengan Su Liang, tetapi dia tidak ingin ada yang tahu tentang ini. Jadi saya menemukan alasan ini adalah tindakan keras kepalanya yang terakhir bermain kartu. Dia melihat Yan Ruyu lalu Su Liang dan akhirnya matanya tertuju pada pakaian menarik di tangan Yan Ruyu. Kalian berdua dalam keadaan seperti ini dan masih datang ke hotel bilang mau main kartu. Aku tidak banyak membaca jadi jangan berbohong padaku atau apakah ada arti lain dari bermain kartu. Ruyu, aku belum pernah memberitahumu bahwa aku adalah pengendali grup Longteng. Yan Ruyu mungkin tidak akan mengerti jika dia diberitahu bahwa dia adalah penguasa pengadilan naga kekuatan tertinggi di dunia gelap. Dia kemudian mengungkapkan beberapa industri Longting yang terlihat secara publik grup Longteng. Yan Ruyu tercengang. Tentu saja dia tahu tentang grup Longteng. Grup ini berkantor pusat di Eropa dan Amerika Serikat dan terlibat dalam lusinan industri dengan nilai pasar ratusan miliar. Yan Ruyu tidak terkejut ketika mendengar Xiao Qinglong mengungkapkan identitas aslinya. Sebaliknya, dia menatapnya seolah-olah dia mengalami keterbelakangan mental. Hanya kamu. Dan dia mengendalikan kelompok yang bernilai ratusan miliar. Akankah seorang miliarder menjadi pengemis? Yan Ruyu masih ingat tatapan menyedihkan Xiao Qinglong yang memohon ketika mereka pertama kali bertemu. Aku khawatir dia menjadi bodoh karena membawa batu bata sepanjang waktu. Semua yang kukatakan itu benar. Melihat Yan Ruyu tidak percaya, Xiao Qinglong menggaruk rambutnya. Dia sangat kesal sekarang karena dia pergi sendirian dan tidak membawa beberapa dokumen bersamanya. Oke, aku tahu apa yang kamu katakan itu benar. Ruyu, apakah kamu percaya padaku? Mata Xiao Qinglong berbinar, lalu dia berkata dengan bangga.
Kamu juga tahu identitasku. Faktanya, ini hanyalah sebagian dari propertiku. Keluarga Su bukan apa-apa di hadapanku. Jadi kamu tidak perlu takut dengan ancaman orang ini sama sekali. Oh ya, jadi bisakah kamu pergi sekarang? Xiao Qinglong, Yan Ruyu terlalu malas untuk mendengarkan omong kosongnya lagi. Dia meraih tangan Su Liang dan berjalan ke hotel. Dia ingin menyelesaikan pekerjaannya dengan cepat dan kembali bekerja, jadi bagaimana dia bisa punya waktu untuk mendengarkan ceritanya di sini? Yan Ruyu memesan kamar dan pergi ke Presidential Suite bersama Su Liang. Su Liang mendapati bahwa Xiao Qinglong masih mengikutinya, jadi dia mengirim Yan Ruyu untuk mandi dan membuka pintu. Melambai ke Xiao Qinglong. Xiao Qinglong berjalan mendekat dengan ekspresi bingung di wajahnya, bertanya-tanya apa yang diinginkan orang ini darinya. Saudaraku, tolong bantu aku. Aku terburu-buru keluar hari ini dan lupa membawa jas hujan. Bisakah kamu membelikanku satu? Jangan khawatir, tip Anda akan ada di sana. Xiao Qinglong tercengang setelah mendengar ini. Apakah Anda tahu apa yang Anda katakan? Anda dan Yan Ruyu check-in ke hotel dan Anda ingin saya membelikan Anda jas hujan? Apa yang bisa ditoleransi? Apa yang bisa ditoleransi? Apakah Anda benar-benar berpikir dia tidak punya temperamen? Aura kekerasan melonjak dari tubuhnya dan Xiao Qinglong hendak memukul seseorang. Pada saat ini suara ringan Su Liang terdengar. Sayangnya, tidak apa-apa jika kamu tidak pergi, tetapi jika kamu hamil, kamu tidak punya pilihan selain melahirkan. Sebaskom air dingin dituangkan di atas kepalaku, Xiao Qinglong menjadi tenang. Melihat Su Liang hendak menutup pintu, dia buru-buru berkata. Tunggu sebentar, saya akan membelikannya untuk Anda. Mohon hasilkan listrik, mohon dukungannya. Bab 318 kesedihan mengalir seperti sungai. Tidak ada ampun sama sekali. Ding Xiao Qinglong marah dengan nilai penjahatmu plus 999. Ding Xiao Qinglong mengembangkan kebencian terhadapmu nilai penjahat plus 999. Xiao Qinglong benar-benar ingin menghentikan mereka berdua tetapi Yan Ruyu melakukannya atas inisiatifnya sendiri bahkan ada sedikit inisiatif. Memikirkan hubungan antara dia dan Yan Ruyu mereka bukan suami dan istri yang sebenarnya jadi alasan apa yang dia miliki untuk menghentikannya. Jika dia tidak bisa menghentikannya, maka dia hanya bisa meminimalkan kerusakan pada Yan Ruyu. Sekarang dia memiliki kesempatan untuk mencegah Yan Ruyu hamil, tentu saja dia harus memperjuangkannya. Setelah mengatakan ini, Xiao Qinglong bergegas keluar dari hotel dengan kecepatan yang sangat cepat. Harus cepat. Bagaimana jika mereka sudah mulai ketika dia bergegas kembali apa gunanya jas hujan? Saya cepat-cepat membeli jas hujan dalam perjalanan kembali, dia melewati apotek dan tiba-tiba berhenti. Apakah Anda begitu rela membiarkan bajingan Su Liang itu merusak bayi Wewang? Tidak, jika dia bisa, dia pasti ingin membunuh Su Liang. Berpikir bahwa dia akan bersama Ruyu dan aku harus membelikannya jas hujan, Xiao Qinglong merasa sangat frustrasi. Dia tidak bisa mengubah fakta bahwa mereka berdua akan bersama, tetapi dia harus melakukan sesuatu. Berjalan ke apotek dia dengan cepat membeli jarum suntik dan beberapa obat. Dengan 20 tahun pengalamannya di dunia gelap, dia dapat menyiapkan beberapa obat sederhana menjadi racun. Su Liang, kamu mempermalukan aku seperti ini, aku pasti akan membuatmu menyesalinya. Setelah mengatur racun, Xiao Qinglong berlari kembali ke hotel dengan cepat bang. Mengetuk pintu Presidential Suite. Melihat bahwa pintu belum dibuka untuk waktu yang lama hatinya tenggelam, bukankah itu sudah dimulai? Tepat ketika dia benar-benar putus asa, pintu terbuka dengan bunyi klik. Sosok Su Liang muncul di pintu. Dia benar-benar ingin melihat apa yang terjadi di dalam ruangan, tetapi pintu menghalangi pandangannya dan dia tidak bisa melihat apapun. Ini yang kau inginkan. Dia mengulurkan tangan dan menyerahkan sebuah kotak kepada Su Liang. Siapa yang tahu? Su Liang berkata dengan ekspresi main konten lucu di wajahnya tanpa melihatnya sama sekali. Lupakan saja, simpan saja untuk dirimu sendiri, aku baru saja memikirkannya dan akan lebih nyaman tampaknya. Lebih nyaman untuk tidak memakainya. Sedikit lebih menyegarkan, sedikit poin. Seolah-olah petir menyambar Xiao Qinglong dan pikirannya menjadi kosong. Oh, aku hampir lupa, ini tip untukmu. Su Liang mengeluarkan uang receh dan melemparkannya kepadanya seolah-olah memberi sedekah kepada pengemis. Kemudian dia menutup pintu dengan keras. Setelah kembali ke kamar, Su Liang menelepon meja depan hotel. Seseorang membuat masalah di sini, apakah kalian akan melakukan sesuatu tentang itu? Maafkan saya, Tuan, mohon tunggu sebentar, kami akan segera mengirimkan petugas keamanan untuk menanganinya. Wanita di meja depan tampak bingung. Ini adalah panggilan dari tamu di Presidential Suite. Jika pihak lain tidak puas dengan ini, maka dia tidak perlu tinggal di hotel ini. Jadi dia dengan cepat memanggil penjaga keamanan dan bergegas naik ke atas. Dia ingin melihat siapa yang telah menyinggung tamu terhormat di Presidential Suite dan kakinya dipatahkan tidak. Melihat pintu yang tertutup dan memikirkan apa yang terjadi di dalam, Xiao Qinglong jatuh berlutut dengan bunyi gedebuk. Dengan tingkat kesabarannya, dia seharusnya tidak kehilangan ketenangannya seperti ini. Ini Su Liang. Pertama memberinya secercah harapan, lalu membuatnya putus asa. Nilai emosi pikiran Ding Xiao Qinglong rusak plus 1000. Mentalitas Ding Xiao Qinglong runtuh, nilai emosional plus 1000.
Ding Xiao Qinglong merasakan nilai emosi putus asa plus 1001. Pada saat ini, sebuah becak pengumpul barang bekas kebetulan lewat di depan pintu hotel. Ada pengeras suara di depan sepeda roda 3 dan nyanyian memekakkan telinga keluar dari pengeras suara. Nyanyian itu melayang masuk dari jendela dan sampai ke telinga Xiao Qinglong. Ke siapa kehangatan yang kamu berikan itu milik siapa yang peduli siapa aku setiap kali aku memikirkan pilihanmu. Kesedihan mengalir seperti sungai yang menyakitkan. Ini sangat menyakitkan. Xiao Qinglong merasakan sakit yang tajam di hatinya dan kesedihan yang tak bisa dijelaskan melonjak di hatinya. Itu dia beraninya dia menyinggung tamu terhormat kami, pukuli dia dulu lalu tendang dia keluar. Wanita di meja depan naik ke atas dan kebetulan melihat seorang pria berlutut di depan Presidential Suite. Dia langsung marah. Setelah mendengar ini, petugas keamanan tidak ragu-ragu mengambil tongkat mereka dan bergegas maju dengan agresif. Selanjutnya, crackle boom boom boom. Satu putaran pukulan dan tendangan. Xiao Qinglong tidak melawan dan membiarkan orang-orang ini memukulinya dengan tinju, kaki, dan tongkat. Dia bahkan merasa bahwa orang-orang ini tidak memukulnya cukup keras. Aku benar-benar ingin orang-orang ini memukulnya lebih keras dan menyakitinya agar mengalihkan perhatiannya dari sakit hati. Dorong lebih keras. Apa kalian belum makan? Setelah bertarung lama, Xiao Qinglong sama sekali tidak merasakan sakit dan tidak bisa menahan diri untuk meraung WTF. Dalam satu kalimat, semua penjaga keamanan tertegun. Setelah membersihkan telinga mereka untuk memastikan mereka mendengar dengan benar, mereka mulai berteriak satu persatu. Dia ingin kita berjuang keras kan? Aku belum pernah mendengar permintaan yang begitu tak tahu malu seumur hidupku. Saudara-saudara bertarung sampai mati. Dia sangat sombong. Pukuli dia. Aku tidak tahan lagi. Aku akan memukulmu. Apakah kamu akan memukulnya atau kudanya? Kamu membuatku merasa tidak enak. Penjaga keamanan itu matanya merah, dia tanpa ampun dalam serangannya. Jika aku tidak tahu apa yang orang ini katakan, aku akan berpikir mereka membiarkanku menang. Wanita muda di sebelahku masih menonton. Jika kita memberitahu ini kepada para pemimpin di atas dan mereka tidak bekerja keras, apa yang akan terjadi? Mereka memukulku begitu keras sehingga mereka menggunakan seluruh kekuatan mereka. Tapi fisiknya terlalu kuat dan pukulan orang-orang ini padanya tidak berbeda dengan menggelitik. Ini adalah pertama kalinya Xiao Qinglong merasa frustrasi karena dia terlalu kuat. Ada kekacauan di luar ruangan, tetapi pemandangan di dalamnya cukup berbeda. Ketika Yan Ruyu mengenakan pakaian menarik yang baru saja dibelinya dan keluar sambil mengeringkan rambutnya. Yang terlihat adalah Su Liang duduk di sofa dengan santai menyesap teh dari gelas anggur tinggi. Keanggunan tidak pernah ketinggalan zaman. Ruangan itu kedap suara dengan baik, tetapi Yan Ruyu masih samar-samar mendengar suara itu. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat Su Liang dan bertanya, suara apa itu? Suara memukuli anjing. Melihat Yan Ruyu mendekat, Su Liang mengangkat tangannya untuk menunjukkan anggur merah di tangannya. Apakah Anda ingin minum? Yan Ruyu masih memikirkan masalah perusahaan dan berencana untuk menyelesaikan perjanjian secepat mungkin sehingga dia bisa kembali bekerja. Oke, Su Liang tidak memaksanya meletakkan gelas anggurnya dan kemudian malam ini semuanya dipelihara dengan halus keesokan harinya. Ketika Su Liang dan Yan Ruyu berjalan keluar dari hotel, mereka melihat sesosok orang merokok di pojok. Melihat puntung rokok di depannya, setidaknya ada selusin bungkus. Xiao Qinglong juga melihat mereka dan bergegas dengan mata merah. Melihat Yan Ruyu kesulitan berjalan, hatinya hancur. Ruyu, apakah kamu baik-baik saja? Kemudian dia memelototi Su Liang dan bertanya dengan marah, mengapa kamu begitu kejam? Kamu sama sekali tidak punya belas kasihan pada wanita. Su Liang mengangkat bahu menyalahkan, saya terdengar sangat polos, terlalu kuat, apa yang bisa saya lakukan? Saya juga tidak berdaya. Bab 319 Kepercayaan misterius. Protagonis Ayah Lu kembali ke rumah putra pemberontak. Saudara meminta saya untuk berpatroli di Gunung Chengdu, komunitas Lujia. Seorang pria gemuk berjalan dengan langkah tanpa perasaan sambil menyenandungkan lagu yang berantakan. Lu Fan mengikuti di belakangnya dengan wajah gelap. Siapa bosnya? Seiring berjalannya waktu, hanya ada 1 hari tersisa sampai akhir dunia. Lu Fan membawa adik laki-lakinya, Ai Kun, untuk memeriksa wilayah tersebut untuk melihat apakah ada kekurangan sehingga mereka dapat mengisinya. Atas desakan Tuan Jiaqian, tim konstruksi menyelesaikan pekerjaan hari ini sepenuhnya. Sekarang seluruh komunitas diblokir oleh tembok setinggi 10 meter. Keamanan sekarang dapat dipastikan pada tahap awal kiamat. Zombie level 1 atau 2 tidak bisa masuk sama sekali. Cukup baginya untuk berkembang untuk sementara waktu. Ketika zombie berevolusi ke level 3, dia juga telah dewasa dan tidak lagi takut pada zombie dan makhluk mutan itu. Setelah memeriksa tembok kota, keduanya datang ke ruang bawah tanah keluarga Lu. Dia mengubah beberapa ruang bawah tanah menjadi gudang dan seluruh gudang dipenuhi dengan persediaan. Melihat persediaan ini, Lu Fan merasakan kepuasan yang kuat di hatinya. Siapapun yang pernah mengalami akhir dunia tahu bahwa makanan sangat penting. Terkadang mereka rela membunuh atau melakukan apa saja untuk mendapatkan makanan. Bintang-bintang berperingkat tinggi itu ketika akhir dunia tiba dapat bersenang-senang hanya dengan sepotong roti.
Gudang di sini penuh dengan perbekalan yang cukup untuk dia makan selama beberapa masa kehidupan yang salah. Kiamat memiliki keuntungan dan kerugian. Keuntungannya tentu saja adalah memulai evolusi tubuh manusia. Keabadian tidak mungkin terjadi tetapi hidup selama ratusan atau ribuan tahun tidak menjadi masalah. Meski begitu, makanan ini cukup baginya untuk hidup nyaman untuk waktu yang lama. Setelah mengunjungi gudang, keduanya berjalan ke villa keluarga Lu. Villa itu terlihat tidak berbeda dari sebelumnya di permukaan, tetapi faktanya interiornya telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Berbagai pelat baja yang dipertebal untuk mencegah pencurian api dan bestialnoid adalah gempa bumi. Itu mengadopsi sistem keamanan terbaik dunia. Ini adalah rumah aman kiamat yang dia bangun. Selama dia bersembunyi di dalam rumah, zombie tingkat 3 atau 4 tidak dapat melakukan apapun padanya. Selama Anda berada di dalam, Anda akan dikelilingi oleh rasa aman yang kuat. Ini benar-benar sempurna. Setelah memeriksa semua tempat dan tidak menemukan sesuatu yang aneh, Lu Fan merasa sangat puas. Tapi dia selalu memiliki satu penyesalan. Itu karena dia gagal merekrut Qin Fuling, orang yang paling cantik dan paling kuat di kehidupan sebelumnya. Jika dia ada di sana ditambah pedang Taya di tangannya, seluruh dunia akan berada di ambang kehancuran. Saat memikirkan sesuatu, seringai muncul di sudut mulutnya. Dia sudah sangat sering mengingatkan Qin Fuling, tetapi dia masih tidak mempercayainya. Ketika akhir dunia tiba, dia akan menyesalinya. Saat itu, bukan aku yang merekrutnya, tetapi dia yang akan memintaku untuk membentuk tim. Lu Fan sangat bersemangat ketika dia memikirkan adegan Dewi Sempurna yang datang untuk memohon padanya. Kenapa aku tiba-tiba menantikan akhir dunia? Kakak, ayahmu akan kembali hari ini. Dia tidak akan marah kan? Di sampingnya, Ai Kun bertanya dengan sedikit khawatir. Sejak dia mengikuti Lu Fan, dia juga mengerti apa yang telah dilakukan kakak laki-lakinya. Hanya ada satu kata untuk menggambarkannya dan itu gila. Ini sangat gila. Pada awalnya, saya mengambil semua jenis pinjaman online dan akhirnya kehilangan semua uang saya. Kemudian kakak tertua pergi ke perusahaan pemberi pinjaman untuk meminjam uang dan menggadaikan propertinya. Akhirnya dia menipu ayahnya dan mengandalkan kepercayaan ayahnya, dia membuka brankas dan menjual perusahaan itu. Keren banget, kalau kamu menjualnya dengan harga yang wajar, aku tidak akan mengatakan apapun. Akibatnya, perusahaan senilai 15 miliar dijual oleh Anda seharga 1 miliar. Sungguh pemborosan uang, apa yang dikatakan Ai Kun sebenarnya konservatif. Jika dia memiliki putra seperti ini, dia mungkin akan mati karena marah di tempat. Tidak, dia tidak akan memiliki putra seperti itu. Dia akan ejakulasi di dinding bahkan sebelum kelahiran kecil itu terbentuk. Aku pasti akan marah. Ekspresi Lu Fan tenang, tetapi nadanya sangat percaya diri. Ketika dia mengetahui bahwa akhir dunia akan datang, dia tidak hanya tidak marah, tetapi dia akan bangga padaku. Apa gunanya uang di akhir dunia? Itu hanya kertas bekas. Dinding rumah aman dan perbekalan adalah jaminan kehidupan masa depan mereka pada saat ini. Sebuah mobil diparkir di luar gerbang komunitas kakak, apakah kita salah tempat membawaku kemana? Seorang pria parubaya dengan wajah persegi yang duduk di kursi penumpang memandang pengemudi dengan ketidakpuasan. Pastor Lu baru saja kembali dari luar negeri. Setelah turun dari pesawat, dia membuka peta sesat. Aku naik Didi untuk pulang. Navigasi menunjukkan bahwa kami memang telah tiba di tujuan kami, tetapi di mana lingkungan di luar yang dia kenal? Sebuah tembok tinggi berdiri di sana. Bahkan peta jelek pun tidak mungkin sejelek ini, kan? Apa kau pikir dia bodoh? Kamu tidak salah jalan, kan? Apakah kamu akan ke komunitas Sunshine? Pastor Lu mengangguk. Betul. Apa-apaan yang benar? Apakah ini komunitas Sunshine? Tidak bisakah itu terlalu suram? Siapa yang tahu apa yang salah dengan penduduk di dalamnya? Sopir itu mengerutkan bibirnya lalu menatapnya dengan rasa ingin tahu. Seharusnya tidak demikian. Bukankah kamu menonton berita? Berita apa? Aku baru saja kembali dari luar kota. Pastor Lu benar-benar bingung. Menurut informasi yang diungkapkan oleh putranya, dia melakukan inspeksi keluar kota selusin hari yang lalu dan sibuk dengan pekerjaan, jarang memeriksa ponselnya. Bahkan orang-orang dari tempat lain pun harus tahu tentang ini. Ini telah menjadi viral di seluruh dunia. Sangat sedikit orang yang tidak tahu tentangnya. Kupikir kau sedang bepergian dan datang ke sini untuk bertemu dengan para influencer. Oke, kalau kau tidak tahu, akan kuberitahu. Segera. Sopir itu menceritakan kisah seorang mahasiswa yang berfantasi tentang akhir dunia, menghambur-hamburkan seluruh kekayaan keluarganya, dan membangun benteng kiamat. Sang guru berbicara dengan penuh minat sementara Pastor Lu mendengarkan dengan takjub. Akhirnya aku tidak bisa menahan diri untuk mengatakannya, apakah benar-benar ada orang idiot seperti itu di dunia ini? Siapa yang mengatakan itu tidak? Sopir itu mengangguk setuju, raut penyesalan di wajahnya, dan menghela napas. Saya tidak tahu bagaimana keluarganya membesarkannya. Jika saya ayahnya, saya pasti sudah sangat marah dengan anak yang boros itu. Haha, benar sekali, saya juga tinggal di lingkungan ini, mungkin saya bisa bertemu dengan orang berbakat itu. Setelah mengetahui bahwa lokasinya benar, Tuan Lu keluar dari mobil. Melihat tembok tinggi di depan saya, rasanya canggung bagaimanapun saya melihatnya.
Ada orang yang sangat berbakat di komunitas, dia harus kembali dan bergerak cepat. Kebodohan itu menular. Tuan Lu tiba di gerbang komunitas dan hendak masuk ketika dihentikan oleh satpam. Saya seorang warga di sini, mengapa Anda tidak mengizinkan saya masuk? Tolong tunjukkan informasi kependudukan Anda. Petugas keamanan tampak serius seolah-olah mereka tidak akan membiarkan Anda masuk kecuali Anda dapat menunjukkan bukti sebagai penduduk komunitas ini. Kami hanya mengikuti perintah. Sekarang seluruh komunitas telah diambil alih oleh tuan muda kami. Bukan penduduk tidak diizinkan masuk. Pastor Lu langsung sangat marah. Pulang ke rumah seperti pergi ke kamp militer. Oke, Anda mau ide saya kan? Pastor Lu segera mengeluarkan sebuah kartu dan berkata, buka mata Anda dan lihat baik-baik. Orang-orang di sini semua sakit parah dan harus segera pindah. Siapa yang menyangka setelah melihat pesannya, semua penjaga keamanan membungkuk padanya. Selamat datang di rumah, Tuan. Apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Meskipun dia telah mengalami pasang surut birokrasi dan memiliki mental yang kuat, dia terkejut dengan perubahan haluan ini. Aku mengeluh dalam hatiku, apa-apaan Tuan ini seperti era feodal. Lu Fan adalah tuan muda kami dan karena kamu adalah ayahnya, kamu secara alami adalah master kuas. Seolah-olah dia menemukan sesuatu, pupil mata Pastor Lu secara bertahap membesar. Itu seperti petir di siang bolong dan seluruh otaknya akan meledak dan otaknya mati. Komunitas ini diambil alih oleh tuan muda mereka dan saya adalah tuan orang itu, apa-apaan ini? Penulis telah berusaha keras untuk ini, bukankah pantas memberikan email? Aku hampir menangis. Bab 320 marah pada putranya yang tidak berbakti dan muntah darah dan pingsan harapan pahlawan wanita. Pastor Lu tidak percaya bahwa putranya adalah orang bodoh yang diakui oleh seluruh dunia. Tiba-tiba sebuah pertanyaan muncul di benaknya. Internet mengatakan bahwa si idiot membangun tembok, membeli perbekalan, dan menciptakan rumah aman. Total biaya tidak kurang dari 1 miliar. Dari mana anak durhaka itu mendapatkan begitu banyak uang? Boom! Kilatan petir menyambar pikiranku. Dia tidak bisa tidak memikirkan perilaku putranya sebelum dia melakukan perjalanan bisnis. Adegan-adegan muncul di benaknya dan dia belajar dari putranya bahwa ada urat mineral yang dapat membantu perkembangan perusahaan. Setelah penyelidikan, dikonfirmasi bahwa ini benar. Dia sangat senang bahwa putranya akhirnya tumbuh dewasa. Saya tahu bagaimana menganggapnya sebagai ayah saya. Namun sekarang setelah saya memikirkannya, tindakan putra saya semuanya sangat aneh. Dia melihat ke dalam brankas karena penasaran dan bahkan mengatakan dia ingin membantu di perusahaan untuk berbagi kekhawatirannya. Bagaimana mungkin putranya sendiri tidak tahu bagaimana bisa seorang otaku gendut yang bermain game setiap hari tahu cara mengelola perusahaan? Sangat menakutkan jika Anda memikirkannya semakin dia memikirkannya, semakin pucat wajah Tuan Lu. Dia terhuyung dan jatuh ke belakang tanpa sengaja. Tuan, ada apa denganmu? Apakah Anda baik-baik saja? Seorang penjaga keamanan dengan cepat mengulurkan tangan dan menahannya. Biarkan aku pergi. Ayah Lu menepis tangan penjaga keamanan, wajahnya memerah, dan dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan berlari dengan panik ke dalam komunitas. Pastor Lu berlari sepanjang jalan kembali ke rumah terengah-engah dan berkeringat deras tetapi hatinya dingin saat ini. Bagi orang luar, villa ini masih villa yang sama, tidak berbeda dari sebelumnya. Tetapi Tuan Lu telah tinggal di sini selama bertahun-tahun dan sangat akrab dengan setiap pohon dan bilah rumput di sini. Dia memperhatikan sekilas bahwa ada banyak perubahan pada rumah itu. Ini adalah rumah aman yang dikabarkan dibangun secara online. Sudah dikonfirmasi, putraku adalah idiot itu. Secercah keberuntungan terakhir hilang dan hatiku tenggelam ke dasar di villa. Aikun bernyanyi menari dan bermain bola basket. Melihat sosok acak-acakan berdiri di depan villa, dia sedikit bingung dan bergegas memberitahu kakak laki-lakinya, Lu Fan. Melihat bahwa itu adalah ayahnya yang telah kembali, Lu Fan dengan cepat membuka pintu dan keluar untuk menyambutnya. Ayah, kapan kamu kembali? Kamu bahkan tidak menyuruhku menjemputmu. Mengabaikan kata-kata putranya, mata Pastor Lu memerah dan dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Lu Fan membuat suara payang nyaring. Kamu masih punya keberanian untuk memanggilku ayah? Apa yang kamu lakukan di rumah? Anak pemberontak, Lu Fan tercengang. Dia tahu ayahnya akan marah, tetapi dia tidak menyangka dia akan semarah ini. Ayah, aku tahu kamu marah, tapi tolong jangan marah dulu. Dengarkan aku dulu, aku melakukan ini karena suatu alasan. Dunia akan berakhir besok dan tatanan global akan runtuh. Semua yang saya lakukan adalah untuk mempersiapkan akhir dunia. Tanganmu ayah Lu gemetar saat menunjuknya dan dia sangat marah hingga tidak bisa berbicara di saat-saat terakhir. Dia masih tidak percaya apa yang dikatakan secara online bahwa putranya telah membaca terlalu banyak novel kiamat dan menjadi sakit mental. Karena orang tidak bisa atau setidaknya seharusnya tidak sebodoh itu. Sekarang setelah dia mendengar putranya mengatakannya dengan mulutnya sendiri, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Dari mana uang untuk semua kekacauan ini berasal? Pastor Lu menarik napas dalam-dalam dan mencoba menenangkan diri. Dia menarik napas dalam-dalam dan menanyakan pertanyaan yang paling membuatnya khawatir.
Aku menjual perusahaan kita dan mengumpulkan $1 miliar, puff. Pastor Lu tidak bisa mengatur napasnya, merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan memuntahkan seteguk darah. Dia menjadi gila. Aku tidak hanya marah karena putraku yang bodoh menjual perusahaan itu. Aku masih marah karena dia hanya menjual perusahaan dengan nilai pasar 15 miliar seharga 1 miliar. Dosa apa yang dia lakukan di kehidupan sebelumnya? Mengapa dia mengirim putra bodoh seperti itu untuk menyakitinya di kehidupan ini? Ayah, tenang dulu, sudah kubilang jangan marah. Bukankah sudah kubilang alasannya? Dunia akan berakhir besok. Uang hanyalah setumpuk kertas bekas. Lebih baik menukarnya dengan perbekalan yang berguna. Tembok yang telah kubangun cukup untuk memungkinkan kita bertahan hidup dengan damai di tahap awal kiamat, dan rumah aman ini cukup untuk menahan makhluk mutan dari tahap pertengahan kiamat. Dan persediaan yang telah kukumpulkan cukup bagi kita untuk hidup nyaman untuk waktu yang lama. Kita tidak perlu bertarung dan membunuh untuk makan seperti yang dilakukan orang lain. Aku pikir layak menghabiskan 1 miliar untuk membangun dan mengumpulkan hal-hal ini. Besok kamu akan tahu betapa bijaksananya aku, Ninizi. Mendengarkan putranya yang hilang berbicara, dia tidak hanya tidak merasa menyesal, tetapi malah tampak bangga. Pastor Lu sangat marah hingga paru-parunya akan meledak. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia merasa pusing dan kemudian kepalanya miring dan dia kehilangan kesadaran. Ayah, ayah, bangun ayah. Saudara Ji, berhenti memegang bola basketmu dan ikut denganku mengantar ayah ke rumah sakit di sisi lain. Saudara Liang, apa kamu serius? Apa kamu akan datang ke Rongcheng untuk menemuiku besok? Su Liang sedang berbaring di sofa dengan tablet di tangannya. Di dalam tablet, ada seorang gadis dengan wajah cantik dan temperamen yang luar biasa. Gadis itu mengenakan pakaian ketat dan sepertinya dia baru saja selesai berlatih seni bela diri. Ada jejak keringat di dahinya. Ada tampilan heroik di antara alisnya dan rambutnya diikat dengan santai di belakang kepalanya yang membuat orang berpikir bahwa wanita sama baiknya dengan pria. Ternyata Su Liang sedang melakukan obrolan video dengan Qin Fuling. Ketika Qin Fuling mendengar Su Liang mengatakan bahwa dia akan datang menemuinya, sudut mulutnya melengkung dan dia tidak bisa menyembunyikan senyumnya. Kenapa kamu tidak menyambutku? Su Liang mengangkat alisnya. HMPH, bajingan besar, apa yang bisa disambut? Qin Fuling mendengus dan menyangkalnya. Ah, kalau begitu lupakan saja. Aku datang ke Rongcheng khusus untuk mencarimu. Jika kau tidak menyambutku, kenapa aku harus pergi? Nada bicara Su Liang tiba-tiba menurun. Aku, Qin Fuling menjadi cemas ketika mendengar ini dan berkata dengan tergesa-gesa. Ketika aku mengetik tanda tanya ini, bukan aku yang punya masalah, tapi kamu yang punya masalah. Siapa bilang kamu tidak diterima? Tidak bisakah kamu lihat aku bahkan tidak bisa menyembunyikan kebahagiaan? Setelah Qin Fuling selesai berbicara, dia menemukan Su Liang menatapnya dengan ekspresi main, dan segera menyadari bahwa dia telah dibodohi. Kamu hanya tahu cara menindasku. Aku akan mengabaikanmu. Qin Fuling cemberut dan lesung pipinya terlihat samar. Su Liang sengaja menggodanya. Sudah lama aku tidak melihatmu melakukan split. Tunjukkan padaku semuanya. Qin Fuling langsung tersipu, tidak tahu mengapa Su Liang tertarik dengan splitnya. Ahaha, seperti itu saja aku akan pergi ke kamar mandi. Qin Fuling tertawa dan dengan cepat pergi ke kamar mandi. Kamu ingin menunjukkan ini padaku? Kalau begitu aku tidak akan mengantuk lagi. Mata Su Liang berbinar. Qin Fuling benar-benar kalah, wajahnya memerah karena malu dan dia mencari alasan untuk mematikan video. Sebelum mematikan video, dia masih mengatakan sesuatu dengan cepat dengan suara rendah. Kamu orang jahat besar, datang besok dan aku akan menunjukkanmu yang cukup. Bab 321 Pahlawan Wanita Nakal. Pencarian protagonis telah membuahkan hasil. Ding aling, ding aling, ding aling. Segera setelah Su Liang menutup video, sebuah panggilan telepon masuk. Sekilas melihat ide penelepon, Xia Qingqiu hari ini Ratu Dunia Bawah Kota Iblis juga merupakan salah satu wanitanya. Su Liang penasaran dan menjawab sebuah suara menawan dan menggoda terdengar pemilik. Setelah dididik oleh Su Liang untuk jangka waktu tertentu, Xia Qingqiu telah terbiasa dengan nama ini. Seandainya saja orang-orang di dunia bawah tahu bahwa ratu yang memerintah mereka adalah dewi yang tidak boleh dinodai. Dia patuh seperti seorang pelayan kecil di depan Su Liang. Aku tidak tahu ekspresi apa yang akan terjadi. Su Liang mengangkat alisnya. Kulitmu gatal lagi ya? Lebih dari sekadar kulit. Seperti yang diharapkan dari kakak perempuan, dia sama sekali tidak malu saat berbicara. Kamu bermain api. Jika Tuan menginginkannya, katakan saja dan pelayan kecil akan segera muncul. Itu yang kamu katakan. Tidak, tidak. Aku hanya bercanda. Aku sedang ada urusan di sini dan tidak bisa pergi untuk saat ini. Xia Qingqiu segera berhenti bercanda. Jika Su Liang serius, dia akan mendapat masalah. Aku pikir kamu adalah Ouyang, tetapi kehilangan radikal. Katakan padaku, apa yang kamu inginkan? Tuan, sepertinya saya telah menemukan orang yang Anda minta untuk saya cari. Hati Su Liang tergerak. Apa yang dia minta Xia Qingqiu cari adalah jejak protagonis lain yang bermarga Tang.
Perkumpulan Xingyu adalah penguasa dunia bawah dengan saluran informasi yang luas. Begitu protagonis muncul, dia akan ditemukan. Itu hanya perintah yang dia keluarkan dengan santai. Aku tidak menyangka Xia Qingqiu benar-benar menemukannya. Ceritakan padaku tentang itu. Setelah periode perkembangan ini, posisi perkumpulan Xingyu kita di dunia bawah tanah kota iblis telah menjadi tak tergoyahkan, jadi aku memperluas ke daerah sekitarnya. Xia Qingqiu membuka mulutnya perlahan dan menceritakan apa yang telah terjadi. Awalnya, perkumpulan Xingyu berkembang dengan lancar dan praktis menaklukkan semua arah, tetapi akhirnya menghadapi perlawanan di Chengdu. Tianmen adalah kekuatan bawah tanah terbesar di Rongcheng, tetapi dibandingkan dengan perkumpulan Xingyu kami, masih ada beberapa kesenjangan. Ditambah orang terkuat di Tianmen, pemimpinnya dikhianati dan meninggal, dan putrinya yang baru lulus dari perguruan tinggi mengambil alih. Tidak mungkin mereka dapat menghentikan perkumpulan Xingyu kami. Tetapi tepat ketika saya mengirim orang untuk menaklukkan Tianmen, sebuah kecelakaan terjadi. Tiba-tiba seorang pemuda tampan muncul dan memukul mundur orang-orang yang saya kirim pertama kali. Kedua kalinya saya mengirim lebih banyak orang dan memukulinya dengan sangat buruk hingga dia melarikan diri. Ketiga kalinya dia kembali dan memukul mundur semua orang yang saya kirim. Sampai saat terakhir saya menyerangnya, orang itu sudah mencapai tahap awal alam transformasi dan sebenarnya tidak lebih lemah dari seseorang di tahap menengah alam transformasi. Saya ingat ketika pertama kali saya mengirim seseorang ke sana, dia baru berada di tahap awal energi kegelapan, kekuatannya meningkat terlalu cepat. Pada saat ini saya ingat perintah master dan bertemu dengan salah satu dari mereka, kekuatan saya meningkat pesat. Setelah penyelidikan saya terhadap pria itu yang sekali lagi sesuai dengan instruksi tuan saya menemukan bahwa nama keluarganya adalah Lin dan nama depannya adalah Xin. Orang tuanya meninggal ketika dia masih muda dan dia dibesarkan di panti asuhan. Sebulan yang lalu dia hanyalah seorang preman kecil di Tianmen. Hanya dalam 1 bulan saya telah maju dari orang biasa menjadi tingkat huajin. Ini sungguh tidak bisa dipercaya. Ketika dia mengatakan ini, Xia Qingqiu tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Bahkan iblis pun tidak bisa mencapai kecepatan peningkatan ini. Setelah mendengarkan cerita Xia Qingqiu, Su Liang berpikir dengan hati-hati. Hampir pasti orang itu adalah protagonisnya. Membunuh musuh di atas level mereka adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh sedikit orang kecuali protagonis. Seharusnya itu adalah jari emas yang terbangun sebulan lalu, entah sistem atau semacam harta karun ajaib. Menarik sepertinya aku akan tinggal di Chengdu untuk sementara waktu kali ini. Awalnya dia hanya ingin pergi ke Chengdu untuk melihat protagonis hari kiamat dan membunuh beberapa orang. Kembalilah setelah menyelesaikannya. Panggilan dari Xia Qingqiu memaksanya untuk mengubah rencananya. Aku ingin tahu jari emas macam apa yang dibangkitkan protagonis. Jika itu sesuatu yang lain, tidak apa-apa. Tetapi jika itu sistem, itu harus dihapus cepat atau lambat. Kekuatannya meningkat begitu cepat sehingga menimbulkan ancaman baginya dan sudah diambang kematian. Su Liang juga terdiam tentang tindakan Xia Qingqiu yang mengantarkan sayuran. Makhluk macam apa protagonis itu? Selama masih ada napas tersisa, kita bisa membalikkan keadaan. Sementara kau di sisi lain tidak ingin menggunakan seluruh kekuatanmu untuk membunuh orang itu, tetapi mengirim anak buahmu satu persatu untuk membantu protagonis tumbuh. Apa perbedaan antara dia dan penjahat bodoh? Aku akan pergi ke Rongcheng besok, dan aku akan membantumu berurusan dengan pria itu. Benarkah, guru akan datang besok? Mata Xia Qingqiu berbinar. Guru, kapan Anda akan datang besok? Saya akan menjemput Anda. Tidak perlu menjemputku, aku ada urusan lain di Rongcheng, nanti aku akan mendatangimu. Su Liang memikirkan Qin Fuling. Dia belum bertemu dengannya selama beberapa bulan dan dia sangat merindukan splitnya. Tuan, apakah Anda datang ke Rongcheng untuk bertemu kekasih Anda? Xia Qingqiu sangat mengenal karakter Su Liang dan merasa sedikit curiga. Tanpa menunggu jawaban Su Liang, dia langsung menjadi percaya diri dan bertingkah genit kepada Su Liang. Apakah pelayan kecil itu sudah kehilangan pesonanya atau kita sudah bosan dengannya? Atau apakah dia kurang menggoda? Apakah kamu cukup baik? Su Liang menghentikannya, sungguh menjengkelkan bahwa ratu yang keren dan cantik seperti itu bertingkah seperti gadis kecil. Tunggu saja dan lihat bagaimana aku berurusan denganmu. Oke, kalau begitu aku akan menyiapkan beberapa seragam dan menunggu tuan tiba benar-benar penyihir. 3 saudara perempuan dari sekolah yang sama. Kakak senior Chen Jianjia bermartabat dan berbudi luhur dan adik perempuan Dongfang Xuanyan berperilaku baik dan lucu. Kenapa dia demam sekali? Kalau aku bilang aku terbakar, aku hanya membakar diriku sendiri. Di depan orang luar, dia masih sedingin dan sombong seperti seorang ratu. Su Liang menduga itu karena dia telah membebaskan sifatnya di depannya. Seharusnya terkait dengan pendidikan selama periode sebelumnya, bersiaplah lebih banyak. Su Liang mengingatkan. Ketika saya hendak menutup telepon, saya mendengar Xia Qingqiu berbicara lagi. Tuhan, mohon jangan terlalu lama berada di kamar yang menggoda. Datanglah ke pelayan sesegera mungkin. Pemimpin baru Tianmen meskipun sedikit hijau juga sedikit cantik, sebelum lulus dia bahkan dikenal sebagai kembang sekolah. Itu saja Tuan 88. Setelah menutup telepon, Su Liang mulai berpikir dalam benaknya.
Saya akan pergi ke Chengdu besok dan mungkin akan tinggal di sana untuk sementara waktu. Kita tidak bisa mengabaikan apa yang terjadi di kota ajaib. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan di sini. Dengan para pembunuh Skynet yang mengawasi dalam kegelapan, tidak perlu khawatir tentang kesalahan apapun. Saya memeriksa waktu ketika Xiao Qinglong dan Yan Ruyu mendaftarkan pernikahan mereka. Masih ada waktu sebelum periode 3 tahun berakhir. Xiao Qinglong akan menjadi anjing yang baik selama periode ini, tidak ada hal aneh yang akan terjadi. Jadi Su Liang memerintahkan Hon Yi untuk bersiap pergi ke Rongcheng besok. Dia menantikan saat ketika dia bertemu dengan protagonis dari kiamat. Bab 322 melanggar janji di akhir dunia bakti, begitu besar kegilaan protagonis dimulai. Chengdu, rumah sakit rakyat pertama Lu Fan dan saudara baiknya Ai Kun membawa ayah Lu ke rumah sakit untuk perawatan darurat. Setelah pertolongan pertama, orang itu baik-baik saja tetapi dia masih dalam keadaan koma dan membutuhkan oksigen. Saran dokter adalah dirawat di rumah sakit untuk observasi dan perawatan untuk menghindari kejadian mendadak. Tapi Lu Fan menolaknya. Apa kau bercanda? Kiamat akan terjadi besok. Tinggal di rumah sakit adalah jalan buntu. Atau kembali ke tempat yang aman di bentengmu sendiri. Begitu saja Lu Fan memaksa ayahnya untuk menjalani prosedur keluar dari rumah sakit. Dokter itu bingung. Setelah beberapa bujukan gagal, saya melepaskannya. Kerja bagus. Ayahmu sekarang dalam keadaan koma dan hidup atau matinya tidak diketahui. Apakah Anda bersikeras untuk keluar dari rumah sakit? Versi kehidupan nyata dari mencabut tabung oksigen. Betapa berbaktinya, waktu berlalu begitu cepat. Dalam sekejap mata, hari berikutnya tiba. Matahari terbit mendekati pukul 8. Lu Fan berdiri di depan villa dan melihat ke atas ke arah cahaya pagi di langit. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Pukul 8 adalah waktu ketika akhir dunia datang. Ketika sinar kosmik menyapu bintang biru, aurora yang sangat terang akan muncul pada saat itu. Kemudian seluruh dunia berubah, sebagian besar manusia berubah menjadi zombie dan tumbuhan dan hewan mulai bermutasi. Mata Lu Fan dipenuhi dengan kerumitan dan hatinya berada dalam kekacauan. Dia melihat waktu dan kemudian ke cakrawala. Tundukkan kepalamu, angkat kepalamu, tundukkan kepalamu, angkat kepalamu. Spondilosis servikal akan segera keluar. Ai Kun di sebelahnya juga tampak gugup. Meskipun dia tidak percaya bahwa dunia yang baik ini tiba-tiba akan mengalami perubahan yang menggemparkan. Tetapi setelah prediksi Lu Fan sebelumnya, dia tidak bisa tidak mempercayainya. Memikirkan bagaimana saudara Lu Fan mengungkapkan kehidupan masa depannya kepadanya. Tidak punya cukup makanan, tidak punya cukup pakaian untuk dipakai, selalu waspada terhadap serangan dari zombie dan makhluk mutan. Hidup lebih buruk dari anjing di dunia yang damai. Dia hampir tidak bisa membayangkan bahwa tubuhnya yang beratnya lebih dari 200 pon akan turun menjadi 100 pon hanya dalam beberapa bulan. Kudengar ketika saudara Lu Fan bertemu denganku di kehidupan sebelumnya, beratnya sekitar 100 pon dan mereka berdua menjadi teman baik sejak saat itu. Sialan, saudara benar-benar menginginkan tubuhku. Ai Kun mengangkat sudut mulutnya, merasa sedikit senang. Konon orang gemuk memiliki potensi besar dan sepertinya itu benar. Ada apa dengan kegembiraan yang tiba-tiba ini? Tik-tok, tik-tok, tik-tok. Jarum Rolex bergerak perlahan dalam lingkaran waktu menunjukkan pukul 8. Lu Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berbisik, ini dia. Tubuh gempal Ai Kun gemetar. Aku juga menatap langit dengan gugup dan menahan napas. 1 detik, 2 detik, 3 detik. 10 detik, 30 detik. 1 menit, 2 menit, 3 menit. Gagaga, sekawanan burung gagak terbang di atas kepala mereka. Untungnya, 2 potong kotoran burung jatuh ke wajah kedua pria itu. Ai Kun menyekanya dengan tergesa-gesa, menolehkan kepalanya dan menatap Lu Fan dengan curiga. Di mana sinar kosmiknya? Di mana aurora cemerlang yang dijanjikan? Dan bagaimana dengan para zombie? Ada beberapa orang tua di komunitas yang masih mengangkat beban. Lu Fan juga tercengang. Dia melihat Rolex di pergelangan tangannya dan melihat bahwa sudah lewat pukul 8. Apakah ada yang salah dengan jam tangannya? Dia mengeluarkan ponselnya lagi 3 menit lewat pukul 8. Itu tidak mungkin, dia ingat bahwa di kehidupan sebelumnya kiamat pecah pada saat ini. Dulu banyak ahli menjelaskan dan menganalisis bahwa wabah itu terjadi tepat pukul 8. Tapi apa yang terjadi? Sudah lebih dari 3 menit dan akhir belum tiba. Melihat tatapan curiga adiknya, Lu Fan menggelengkan kepalanya dengan benci di matanya. Sial, ternyata beberapa ahli hanya berbicara omong kosong, akan selalu ada orang seperti ini di hari kiamat. Mari kita tunggu sebentar lagi, pasti antara pukul 8 dan 830, saya yakin akan hal itu. Dia mengingatnya dengan sangat jelas. Malam sebelum akhir hidupnya, sebelumnya dia berguling-guling dan tidak bisa tidur. Aku terbangun dalam keadaan linglung, merasa tidak enak di sekujur tubuh, jadi aku menghabiskan 3 detik untuk membuat lem dan menghadiahi diriku sendiri. Dia ingat dengan jelas saat itu hampir pukul 8 saat dia membersihkan kekacauan, dia melirik keluar.
Aurora yang cemerlang bersinar, kemudian ada gigitan zombie yang terjadi di mana-mana. Dia ketakutan saat itu. Ketika saya sadar dan memutuskan untuk mencari bantuan online, saat itu sudah pukul 7:30. Setelah mendengar penjelasan Lufan, Aikun merasa masuk akal. Jadi dia terus berdiri di sana seperti patung melihat ke langit 810.820 7:30. Dunia ini damai. Aikun menatap Lufan lagi, dan kecurigaan di matanya semakin kuat. Pada saat ini Lufan juga mulai panik. Dia terus membolak-balik ponselnya, menyegarkan waktu. Waktunya tidak salah, akhir dunia terjadi hari ini. Apa yang sedang terjadi? Akhirnya, dia memikirkan kemungkinan ini. Dia sudah setengah tertidur malam itu di kehidupan sebelumnya dan dia mungkin pingsan karena suntikan itu. Selain itu, wajar jika salah memperkirakan waktu karena seseorang ketakutan dengan adegan hari kiamat. Saya pikir saya salah mengingat waktu, tetapi yang pasti sebelum pukul 9 mari kita tunggu dan lihat. Dunia sangat sunyi dan waktu mengalir sangat lambat. Tangan Lufan hampir berkeringat saat dia memegang telepon. Belum pernah sebelumnya sebuah momen terasa begitu lama baginya. Perasaan takut muncul di hati Lufan tanpa alasan. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika akhir dunia tidak datang. Dia mengambil pinjaman secara online dan meminjam pinjaman berbunga tinggi menghambur-hamburkan aset keluarganya senilai 1 miliar yuan. Selain itu, masalah ini bahkan diposting di internet dan diketahui semua orang. Bukankah itu berarti dia telah menjadi badut terbesar tapi? Jika itu salah dan semuanya adalah ilusi, bagaimana Anda menjelaskan ketiga prediksinya? Ayahku pergi untuk menyelidiki dan menemukan bahwa memang ada urat mineral. Qin Fuling yang paling cantik dan paling kuat dan senjata sihir tiada taraf pedang Taya juga ada. Lufan tidak rela menerima kenyataan bahwa Doomsday telah melanggar janjinya. Hingga tiba waktunya pukul 9 masih tenang tidak, anginnya agak berisik hari ini. Aikun menatap Lufan dengan mata penuh curiga tidak mungkin di mana Aurora. Lufan tidak percaya dan berbicara omong kosong pada saat yang sama di pintu masuk bandara Chengdu. Seorang gadis berdiri di samping Porsche mewah. Gadis itu berpakaian sangat indah dengan wajah oval yang indah dan mengenakan gaun putih salju. Kakinya ditutupi dengan stoking putih bersih dan sepatu kanvas putih yang penuh dengan semangat muda. Wanita cantik dan mobil mewah akan selalu menarik perhatian orang-orang di sekitar mereka. Sungguh wanita muda yang cantik mengendarai Porsche, dia pasti wanita kaya dan cantik. Saudara-saudara, saya duluan. Jika saya bisa berhubungan dengan wanita kaya, saya pasti bisa menyelamatkan diri dari 40 tahun jalan memutar. Hahaha, kenapa kamu tidak kencing dan melihat dirimu sendiri? Apa menurutmu kamu layak mengejar wanita kaya? Ingin menghindari 40 tahun jalan memutar? Maka jadilah satpam. Apakah kita pantas mendapatkan kecantikan seperti itu? Ini sudah siang bolong jadi kita harus tidur lagi. Bahkan bermimpi lebih realistis daripada ini. Jangan pikirkan itu, apa kau tidak lihat dia di sini untuk menjemput seseorang? Mungkin dia sedang menunggu pacarnya. Mustahil, benar-benar mustahil. Bahkan aku tidak pantas mendapatkan wanita kaya dan cantik berkulit putih setingkat ini. Tidak ada yang pantas untuknya.